Shalom, perkenalkan, nama saya Timotius Aperi Elizega. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SDN Cibubur 09, Jakarta Timur. Sekaligus, saya juga sebagai mahasiswa PPG di LPTK IAKN Ambon, batch ketiga, dengan NIM 1520 2501 0427 68. Untuk melengkapi tugas uji kinerja, hari ini saya membuat video pembelajaran di kelas 5B dengan tema Allah melihara hidupku. Dasar Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Demikianlah perkenalan dari saya. Yuk, saksikan terus video pembelajaran yang telah saya buat. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, selamat datang di kelas pembelajaran kita hari ini. Shalom. Bagi kita semua di dalam Yesus Tuhan. Yes, yes, yes. Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Oke, apa kabarmu? Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Baik anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Dengarkan namanya ya. Deviana Esther, Hadir Pak. Dias Romero Gultom, Hadir Pak. Edgar Given, Hadir Pak. Gomez Parulian, Hadir Pak. Jericho Tavianus, Hadir Pak. Justin Julio, Hadir Pak. Nancila Apel Bahagia, Hadir Pak. Naila Khairunisa, Hadir Pak. Sen Arda Prasetya, Hadir Pak. Yeskel Douglas Taruli Simanjuntak, Jevlino Evander Gracio Zega. Hadir Pak. Oke, puji Tuhan hadir semua. Gimana anak? Anak-anak sehat semua? Ya. Sudah makan belum? Sudah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Anak-anak, perhatikan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dengan tema Allah memelihara hidupku. Ya, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka kita akan bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu bernyanyi Jangan Pernah Menyerah. Tahu semua lagunya kan? Tahu, ini ada teksnya ya. Oke. Yuk, bernyanyi dengan semangat ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk, kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke. Baik anakku, hari ini yang bertugas untuk berdoa, silakan maju ke depan memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Mari semua kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di kelas ini dengan selamat dan juga sehat. Engkau berkati pelajaran kami pada hari ini Bapak, dan berjalan dengan lancar. Engkau juga berkati Fatimo yang menyampaikan firman-Mu, dan juga Engkau berkati keluarganya. Tuhan, kiranya firman-Mu bisa ditanam di hati kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati Bapak, jika doa ini tidak sempurna, kami sempurnakan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silakan duduk anakku. Terima kasih. Ya, kita sudah berdoa. Nah, anak-anakku, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah kita baca sama-sama ya. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Yang ketiga, membuat karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, pernah dengar tentang Naaman? Pernah. Ya, mungkin sebagian pernah dengar ya, mungkin dengar di gereja atau di Binro. Nah, hari ini tema kita tadi adalah Tuhan memelihara hidupku. Nah, kisah Naaman. Naaman, siapakah Naaman? Naaman adalah seorang panglima perang. Panglima perang yang hebat, yang luar biasa. Dia berasal dari Aram. Dan dia bukan dari bangsa Israel. Naaman adalah musuhnya bangsa Israel. Musuh. Ya. Tetapi dia mengalami penyakit yang berbahaya atau penyakit yang mematikan. Pada waktu itu tidak ada obat, ya, tidak ada obat. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kisahnya Naaman bisa disembuhkan. Nah, Bapak Guru mau tanya dulu nih. Bagaimana kira-kira Allah memelihara hidup Naaman? Ada yang tahu? Bagaimana kira-kira Allah memelihara hidup Naaman? Ada yang tahu? Gimana? Siapa yang bisa? Ada yang bisa?
Bagaimana Allah memelihara hidup Naaman? Dengan menyembuhkannya dari penyakit kusta. Dengan Menyembuhkannya dari penyakit kusta. bagus ya, dengan menyembuhkannya dari penyakit kusta. Ya, betul. Yang kedua, menurut kamu bagaimana Allah memelihara hidupmu sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Bagaimana Allah memelihara hidupmu sehari-hari? Ada yang bisa? Siapa? Siapa bisa? Bagaimana Allah memelihara hidupmu? Kamu dipelihara Tuhan nggak? Ya. Dipelihara Tuhan nggak? Nah, bagaimana cara Allah memelihara kamu? Diberi makan. Oke, yang lain. Diberi kesehatan. Ya, bagus. Apa lagi? Diberi keselamatan. Diberi keselamatan. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sih sebagai wujud syukur kita karena Tuhan sudah melihara kita? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Berterima kasih kepada Tuhan. Misalnya seperti apa? Oke. Gereja pada hari Minggu. Ibadah pada hari. Oke, bagus. Dan lagi, ya. Membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Oke, bagus ya. Dan semua jawabannya benar ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku, perhatikan. Apa sih yang kamu lakukan? Kalau kamu sakit, biasanya apa yang kamu lakukan? Minum? Obat. Oke, perhatikan Pak Guru. Ya. Ini apa? Ini apa ini? Obat. Ini obat. Ini obat-obat ya. Ini tempra atau paracetamol. Ini biasanya ketika kita demam, maka kita cari obat, minum obat. Ini obat untuk muntah-muntah. Ini juga ada obat batuk ya. Nah, ini kalau kita lagi misalnya sakit perut atau lagi pusing, kita cari apa? Minyak. Kita gosok ya. Supaya tujuannya supaya apa? Supaya kita sembuh. Ada nggak yang mau sakit? Ada nggak yang mau sakit? Nggak ada. Semua orang atau semua anak pasti maunya pasti sehat. Ya, betul sekali. Ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membaca kisah Naaman. Kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 19. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu? Oke. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Sudah? Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Kata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat setelah Naaman jangan tidak berapa jauh darinya. Oke, kita sudah selesai membaca kisah Naaman di dalam 2 Raja-Raja, dan saatnya kita akan menyaksikan video tentang kesembuhan Naaman. Gimana? Siap untuk menonton? Siap? Siap ya? Oke. Aku Elisa dan dengan waktu Raja mengubahnya. Bawalah pesanmu pada Raja. Katakan, mengapa aku? Dia orang kepadaku sehingga ia tahu pada seorang nabi Israel.
Engkau Nabi Elisa. Ulah hamba. Nabi berkata, ilmu di paling sungai Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri memakai nama Tuhan Allahnya dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Farfa. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Ya. Siapa dia berani membawa? Sudah melewati waktu, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk terlupakan berbicara langsung. Mati itu jawaban untukmu. Tuhan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukan. Apalagi sekarang dia hanya berkata, mendingan dan itu akan Tuhanku, nyata. Oi, ini mau pekerjaan besar. Ya. Wah. Jadi Naaman sembuh hanya dengan cara apa? Membenamkan diri kemana? Sungai apa? Selama berapa kali? 7 kali ya. Nah, ini dia untuk materi kita hari ini. Kita akan diskusi, lalu kita nanti akan mengaitkan dengan pengalaman pribadi mengerjakan LKPD dan membuat karya. Oke, anak-anakku, apa saja sih pemeliharaan Allah dalam hidup Naaman? Sembuhkan. Dia disembuhkan dari
Sakit apa? Sakit apa? Sakit kusta, ya. Naaman sembuh dari sakit kusta. Nah, siapa yang tahu apa kunci kesembuhan dari Naaman? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Percaya pada omongan Percaya? Omongan siapa kurang jelas? omongan hamba bisa. Percaya pada omongan hamba Elisa. Ada yang lain? Apa kunci? Ya. Apa kunci kesembuhan Naaman? Yang lain? Kan udah nonton tadi videonya, apa? Yuk, keluarkan suaranya. Taat perintah Oke, taat perintah Allah. Yang lain boleh. Ayo, menuruti perintah pegawainya, boleh. Yang lain. Ayo. Kuncinya adalah Naaman taat. Naaman taat. Walaupun pada awalnya Naaman itu terima nggak? Waktu disuruh mandi, terima nggak? Apa katanya? Sungai ini kan kotor. Ada sungai yang lain yang lebih bersih. Kenapa saya disuruh mandi ke sungai Yordan? Dia marah. Tapi akhirnya apa yang dilakukannya? Dia taat dan akhirnya membenamkan dirinya selama berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Nah, pernah nggak kamu mengalami sakit? Siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangan. Banyak ya. Pernah sakit semua ya? Pak Guru juga pernah sakit. Boleh cerita nggak siapa? Oke, dari Naila, sakit apa yang pernah kamu alami? Demam. Apa yang kamu lakukan waktu demam? Ya, bagus ya. Berdoa kepada Tuhan dan meminum obat. Tadi siapa lagi? Devi, pernah sakit tadi? Apa yang kamu lakukan waktu kamu sakit? Doa dan minum obat. Berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan dan minum obat. Jangan hanya berdoa juga tapi tidak meminum obat. Kita berdoa dan minum obat. Kalau udah minum obat tapi ternyata belum sembuh, apa kita lakukan? Kita juga perlu ke dokter, ya. Itu juga cara Tuhan menyembuhkan kita, bisa berbagai cara. Bisa melalui obat, melalui dokter, atau bisa dari Tuhan langsung ketika kita berdoa disembuhkan. Itu puji Tuhan, ya. Oke. Baik. Nanti kita akan diskusi. Nah, sebelum kita diskusi, kita ada games. Ada games 7 celup. Oke, Bapak minta 1 orang maju ke depan. Oke, ini jauh dulu bangkunya, jauh dulu bangku. 1 orang maju ke depan. Oke, perhatikan anak-anakku, kita akan bermain. Ini ada ember yang berisi apa? Berisi air, bukan emas ya. Berisi air. Ada tulisan, apa tulisannya bisa dibaca? Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Ini ibaratnya adalah Sungai Yordan. Dan Bapak punya bola. Bola ini kita ibaratkan sebagai siapa? Naaman. Naaman akan membenamkan diri selama sebanyak 7 kali. Nah, Bapak akan menunjuk beberapa orang untuk melakukan permainan ini, ya, untuk bermain. Silakan Jevelino maju ke depan. Oke, silakan.
Nah, ya. Tengok mulanya. Jangan menghadap ke depan. Oke, tapi tunggu aba-aba dari teman-teman ya. Tunggu aba-aba, teman-teman menghitung ya sebanyak berapa kali. Ya, silakan dihitung ya. Oke, hitung. Angkat tinggi. Lagi. Angkat. Angkat. Ya, tepuk tangan semuanya sampai 7 kali. Oke, terima kasih ya Bang Jevino. Sini mulanya. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Satu orang lagi, ayo maju dari cewek. Dari cewek, ayo. Cila, maju sini. Ayo. Ya, silakan. Dan Cila akan memperagakan bagaimana Naaman membenamkan dirinya ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Nah, baik anak-anakku, hari ini selanjutnya adalah kegiatan kita adalah berdiskusi. Apa yang kita diskusikan? Ada 4 pertanyaan. Ya, silakan. Ada berapa kelompok yang sudah kita bentuk? Ada 3 kelompok. Silakan berhadapan-hadapan. Bapak akan memberikan kertas. Siapa? Ada 3 kelompok. Nah, nanti ditulis pakai spidol ya, supaya jelas kelihatannya. Jangan pakai pulpen. Nanti ditempelkan. Kita akan tempelkan di papan tulis. Kelompok 1 maju. Ya. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Kelompok 3. Maju kelompok 3. Oke. Silakan kamu bisa bangkunya diputar berhadapan sama temanmu. Silakan berdiskusi. Nah, kita sini biar mereka bisa. Enos udah disusun. Oke, silakan. Boleh maju mundur sini. Jevino mundur sini. Oke, sini. Ya. Silakan. Yang kelompok 3 dan 4 silakan. Pertanyaannya hanya 4. Oke, silakan berdiskusi sama teman. Sayang. Ya. Jawabannya langsung ya. Oke, silakan. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Biar yang tulisan yang rapi ya, nanti kita tempel di papan tulis. Yang rapi, yang tulisan yang rapi yang nulis. Oke, baik, sudah selesai mengerjakan. Nah, ditempel di kertas astro ya. Nanti di akhir materi kita akan mempresentasikan. Ya, akan maju ke depan. Sebelumnya kita akan
eh, masuk ke gelas pemeliharaan Tuhan. Apa sih maksudnya gelas pemeliharaan Tuhan? Jadi begini, anak-anakku, semua pasti sudah mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya masing-masing, betul? Betul ya, pasti sudah mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Guru minta 1 atau 2, apa saja sih pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Misalnya, kamu diberikan kesehatan, dicukupi kebutuhan, diselamatkan. Nah, kamu tulis di selembar kertas. Nah, ini tolong bagikan. Tulis di selembar kertas. Nanti kita akan masukkan ke dalam kelas. Ya. Oke, tolong dibagikan ke belakang, bagian ke belakang. Langsung ditulis nama, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam gelas ini, gelas pemeliharaan Tuhan. Caranya adalah ditulis, nanti setelah ditulis digulung kecil, baru kita masukin ke dalam gelas. Ya, silakan langsung ditulis nama sama pemeliharaan Tuhan. Nah, seperti ini sudah diikat. Seperti ini. Kalau sudah selesai kamu tulis lalu masukkan ke dalam gelas ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah ditulis. Oke, silakan menulis pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Namanya tulis, Pak. Ya, tulis namanya. Oke, gimana? Sudah selesai semua ya? Sudah ditulis, sudah diisi dalam gelasnya. Nah, Bapak minta 1 orang maju untuk menyebutkan apa yang dituliskan di dalam kertas itu yang telah dimasukkan ke dalam gelas. Saya persilakan untuk Naila untuk maju. Coba perlihatkan gelasnya. Nah, ini oke, ini dia gelas pemeliharaan Tuhan. Ya, teman-teman sudah semua ya seperti ini. Oke, sayang. Coba kamu sebutkan salah satu apa yang kamu tulis tentang pemeliharaan Tuhan. Diberi organ tubuh yang lengkap. Diberikan organ tubuh yang lengkap. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anakku, gelas ini nanti kamu bawa pulang dan kamu ingat bahwa di dalam kertas ini kamu mengingat bahwa Tuhan terus memelihara kamu. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk ke sesi akhir dari materi kita. Kita baca dulu ayat hafalan sore hari ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, anak-anakku, nanti Bapak Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu berisikan tentang ada pertanyaan, ada pilihan ganda 5 soal, ada isian 3 soal, dan uraian 2 soal. Nanti dikerjakan ya. Oke. Kita lanjut ke kegiatan penutup. Yang pertama adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan anakku. Kelompok pertama maju ke depan. Silakan kamu presentasikan apa yang sudah kamu tuliskan dari hasil diskusi hari ini. Silakan. Siapa maju? Perwakilan ketuanya silakan. Di sini. Ayo maju 1 orang. Tidak usah sulit, langsung maju. Oke, silakan. Di sini. Oke, yang lain menyimak dan boleh memberikan komentar. Kelompok 2 dan kelompok 3, silakan dibacakan. 1. Suatu pemberian kepada kita untuk menjalankan hidup. 2. Hidup kita akan sengsara. 3. Setiap saat. 4. Bersyukur kepada Tuhan dan menaati firman-Nya.
Benar. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Suatu pemberian kepada kita untuk menjalankan hidup. Suatu pemberian kepada kita untuk menjalankan hidup. Yang kedua, apa akibatnya bila Tuhan tidak memelihara hidupmu? Kita akan bicara Nah, udah dengar ya kelompok yang lain. Yang ketiga, kapan Tuhan memelihara hidupmu? setiap saat. Keempat, bagaimana responmu terhadap pemeliharaan Allah? Bersyukur kepada Tuhan dan menaati firman-Nya. Oke, ada yang mau menanggapin atau memberikan sanggahan dari kelompok 2 dan 3? Kelompok 2 maju. Sini. Oke, kelompok 1 sudah menempel. Oke. Nah, kelompok 2 silakan. Ini kamu kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Pemeliharaan Allah adalah Allah memelihara dengan cara memberikan orang-orang yang merawat dan mendampingi mereka. Gimana, setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Kelompok 1 dan 3 setuju? Ini suaranya nggak ada, setuju nggak? Oke, pertanyaan kedua. Apa akibat bila Tuhan tidak memelihara hidupmu? Akan terjadi kekacauan di hidup kita. Akan terjadi kekacauan di hidup kita. Setuju nggak? Setuju. Pertanyaan ketiga. Kapan Tuhan memelihara hidupmu? Setiap hari dan sepanjang masa. Setiap hari dan sepanjang masa. Setuju? Pertanyaan keempat. Bagaimana responmu terhadap pemeliharaan Allah? Selalu mematuhi atau menaati firman Tuhan. Selalu mematuhi dan menaati firman Tuhan. Setuju? Tidak ada sanggahan? Diterima? Terima. Oke, silakan ditempel. Silakan kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Memelihara berarti menjaga atau melindungi. Memelihara berarti menjaga dan melindungi. Setuju nggak? Setuju nggak? Suaranya. Nomor 2, apa akibat bila Tuhan tidak memelihara hidupmu? Tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Setuju? Setuju nggak? Oke. Nomor 4, kapan Tuhan memelihara hidupmu dan keluargamu? Nomor 3, kapan Tuhan memelihara hidupmu dan keluargamu? Setiap hari. Suaranya? Setiap hari. Coba lebih jelas ngomongnya. Setiap hari. Setiap hari. Gimana, setuju? Oke. Keempat, bagaimana responmu terhadap pemberian Allah? Berterima kasih dan bersyukur. Lihat kelemahanmu. Berterima kasih dan bersyukur. Berterima kasih dan bersyukur. Gimana, setuju? Setuju. Oke, diterima. Silakan dibuka lemnya. Baru tempel yang atas. Oke. Baik. Kita sudah selesai diskusi. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini dia hasil diskusi kita hari ini sudah ditempel di papan tulis. Oke, baik anak-anakku, kita masuk ke penutup kegiatan kita hari ini. Utama, iya anak-anakku, ingat bahwa Tuhan satu-satunya pemelihara hidup kita. Amin. Tuhan satu-satunya pemelihara hidup kita. Tidak ada yang lain. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah jauh kepada Tuhan. Selalu rajin berdoa, rajin ibadah, utamakan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pemelihara hidup kita satu-satunya. Amin. 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 Oke. Apa yang harus kamu lakukan setelah kita belajar tentang materi hari ini? Oke, coba Jefflino. Harus Harus taat kepada siapa? Harus taat kepada Tuhan. Oke, satu orang lagi memberikan refleksi. Apa yang kamu lakukan setelah belajar hari ini? Satu orang lagi. Mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, kita akan mengakhiri hari ini dengan doa penutup. Sen maju ke depan memimpin kita dalam doa. Oke, semuanya siap berdoa. Kita dalam satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
kita sudah selesai pembelajaran. Berikan kesehatan dan kepintaran untuk semuanya murid dan guru-guru di sekolah. Terima kasih Tuhan, dari nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih, Nak. Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Tuhan. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Tuhan Yesus memberkati.